Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Alamin, teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi-lagi terus memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di ruangan Zoom. Insyaallah mengikuti mata kuliah Sahih Hafal. Kita kuliah kaidah fikih bersama Ustaz Fasih Allah taala. Kemudian selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan kita umatnya senantiasa berusaha menjejak mereka semua secara baik dan benar. Kemudian teman-teman sekalian, azinallah wa iyyakum, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz kita yaitu Ustaz Muhammad Rasikh hafizahullah taala, falyatafadhal mashkura untuk mengisi materi pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'du. Ikhwati para mahasiswa-mahasiswi yang saya muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kuliah kita di bidang studi Qawaid Al-Fiqhiyah. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah. Kita lanjutkan masih di kaidah cabang, ya, kaidah cabang dari kaidah besar yaitu al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir, perkara-perkara berat akan mendatangkan kemudahan. Kita masuk kepada kaidah yang keempat dari cabang kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, yaitu ma ubiha lid-darurati yuqaddar biqadariha. Sesuatu yang dibolehkan karena alasan darurat, maka daruratnya itu harus diperkirakan, harus disesuaikan. Ya. Ma ubiha lid-darurah, segala sesuatu yang dibolehkan karena perkara darurat, yuqaddaru, maka diperkirakan darurat tersebut biqadariha, dengan ukurannya, dengan kapasitasnya. Atau di dalam ungkapan yang lain para ulama menyebutnya dengan ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus diukur sesuai dengan ukurannya. Jadi tidak sembarangan kita menetapkan darurat, kemudian dengan darurat itu secara umum kita langsung masuk kepada perkara pembolehan hal-hal yang mungkin diharamkan atau dilarang di dalam al-Islam. Maka kaidah ini adalah sebagai kaidah, ya, sebagai batasan dari kaidah yang telah lalu, yaitu kaidah
ad-daruratu tubihul mahdzurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu akan membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Maka darurat yang seperti apa? Maka kaidah kita di malam hari ini memberikan batasan, yaitu ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Perkara-perkara darurat itu harus diukur sesuai dengan kadarnya. Kalau kadar daruratnya seperti ini, maka hukumnya seperti ini. Kalau dia bertambah kadarnya, maka bertambah juga pembolehannya. Ya, kalau pada tingkatan-tingkatan yang lebih lagi, maka akan terjadi perubahan-perubahan dari kebolehan-kebolehan tersebut. Karena itu, ini adalah kaidah yang menjadi batasan dari kaidah yang sebelumnya. Untuk para mahasiswa-mahasiswi yang memiliki kitab panduannya, baik dalam bentuk hard cover atau soft cover atau soft copy, itu bisa dibuka di halaman 239 ya, 239. Jadi darurat itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya. Kadang-kadang dalam pandangan kita yang awam, kita melihat sesuatu itu darurat, tapi syariat belum tentu melihatnya darurat. Ya. Banyak orang berlindung di balik keadaan darurat, kemudian membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah. Ini berbahaya. Ya, karenanya kaidah ini sangat penting untuk kita pelajari. Bahwa darurat itu harus diukur sampai di mana konsekuensinya. Ya. Karena di sini muallif rahimahullahu taala memberikan beberapa contoh-contoh ya yang bisa kita jadikan sebagai indikasi atau sebagai pelajaran bagaimana para ulama membatasi darurat-darurat itu ya sehingga benar pelaksanaan daripada kaidah tersebut. Di antara contohnya adalah annal muttarra la ya'kulu minal maitah illa qadri saddi rumhi. Kata para ulama, orang yang darurat ia terpaksa memakan bangkai, misalnya memakai bangkai, dia tidak memakan bangkai itu kecuali sekedar untuk menghilangkan rasa lapar yang mencekik, ya, rasa lapar yang sangat, yang apabila dia tidak makan maka dia akan kena bencana, bisa jadi dia pingsan atau bisa jadi dia mati, ya. Maka dia memakan bangkai tersebut tidak berarti ketika ada darurat tersebut dia makan seenaknya. Dia hanya memakan sekedarnya saja. Ai bimiqdari ma yadfa'u an nafsihi khatarul halaki ju'an. Jadi dia memakan sesuai dengan kadar yang bisa menghilangkan atau melepaskan dirinya dari bencana kematian. Karena disebabkan kelaparan. Karena yang saya sebutkan di contoh-contoh yang lalu, jadi kalau dia bisa makan satu hari dengan daging bangkai tersebut, misalnya bisa untuk 3 hari bertahan, maka itu harus dilakukannya. Ya, bukan seperti orang yang menyesuaikan dengan jadwal-jadwal normal. Dia normalnya 3 kali makan sehari misalnya. Ketika makan maitah ini, ya tidaklah demikian. Jadi sekedar untuk melepaskan hajat dan menolak bencana yang akan menimpa dirinya tersebut. Ini contoh yang umum, ya. Contoh yang berikutnya kata muallif, at-tabibu yanzuru minal awrah biqadril hajah lil mu'alajah. Di dalam syariat Islam, melihat aurat itu adalah perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu yaghudduna min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya, apa namanya? Hendaklah orang-orang yang beriman itu menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadzna furujahunna. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini perintah agama. Namun perintah ini, larangan untuk melihat aurat ini dibolehkan bagi kalangan-kalangan tertentu yang dia memang berhajat untuk melihat aurat itu karena sebuah keperluan yang mendesak, ya. Seperti apa? At-tabib, dokter. Dokter melihat kepada aurat disesuaikan dengan hajatnya. Ya, umpama dokter kandungan. Dokter kandungan otomatis dia harus melihat ke daerah perut, ya. Daerah perut untuk dia lihat. Bahkan bisa jadi dia memegangnya. Itu sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau memang belum perlu, maka dia apabila pengobatan itu atau pemeriksaan itu tidak harus dengan melihat perut, ya cuma dengan memegang dari balik kain, misalnya dari balik baju, maka itu harus dia lakukan. Apabila dia melihat tadi yang sebenarnya belum masanya, belum waktunya, ya apalagi kalau pasien itu berobat mengeluhkan sakit kepala, ya kenapa harus aurat dibuka, ya? Dia cuma melihat kepalanya saja. Ya. Itu namanya diukur, ya. Diukur sampai mana keperluannya terhadap membuka aurat tersebut. Begitu pula bagi hakim, ya, bagi hakim apabila ada saksi perempuan, maka sang hakim boleh melihat kepada perempuan itu dari wajahnya. Seumpama perempuan ini memakai cadar, maka sang hakim boleh memerintahkan untuk saksi tersebut membuka cadarnya, supaya sang hakim bisa mengetahui bahwa saksi yang dimaksud adalah orang yang benar, bukan orang lain. Maka perlu melihat wajahnya dan dipersaksikan kepada orang yang menjadikan dia saksi, benar nggak ini si fulanah yang menjadi saksi misalnya. Begitu pula bagi laki-laki yang ingin bernazar atau menazar, melihat kepada calon wanitanya. Calon wanitanya, maka dia boleh melihat kepada wajah perempuan tersebut dan telapak tangannya. Maka ini apa? Lidarurah, ya, darurah untuk tajlibah, untuk menarik rasa untuk menikah tersebut. Karenanya Jabir bin Abdullah menikah, maka Rasulullah SAW bertanya, hal ra'aitaha, apakah engkau sudah melihat wanita tersebut? Lama, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk melihat perempuan tersebut karena itu lebih memompakan semangatmu untuk menikahinya, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau tahu keadaannya, maka dia tidak akan terjadi penyesalan. Ya, dia sudah melihat keadaan tersebut. Ya, bahkan di dalam beberapa mazhab, bentuk atau batasan-batasan aurat di dalam nazar itu lebih-lebih lagi, ya. Sebagaimana diceritakan adalah Umar ibn Khattab ketika melamar Ummu Kulsum anak dari Ali bin Abi Thalib. Maka diceritakan atau Ummu Kulsum menceritakan bahwa Umar menyingkap betisnya, ya, menyingkap betisnya dalam nazar tersebut. Maka Ummu Kulsum mengatakan, kalau bukan dia khalifah maka la adribu ra'sahu, maka aku akan pukul kepalanya, kata Ummu Kulsum tersebutnya. Tapi ini adalah pembolehan syariat, maka itu sesuai dengan kadarnya. Ya, kadarnya adalah untuk menikah, dan menikah itu perintah syar'i. Tapi kalau hanya sekedar untuk main-main, maka ini tidak dibolehkan, dan itu dia berdosa di atas perkara yang ada diketahui dia. Orang lain mungkin tidak bisa menilai. Ini orang
benar-benar atau tidak. Maka itu kembali kepada orang tersebut. Kemudian dikatakan oleh mu'allif al-yaminul kadzibah, sumpah dusta, ya. Sumpah dusta la tubahu lid-darurah, tidak boleh dilakukan hanya karena urusan darurat saja. Tetapi innama yubahu at-ta'rid lindifa'id darurah minhu. Tetapi dia dibolehkan, ya, sumpah dusta tersebut ketika dia dihadapkan kepada darurat yang benar-benar dia gunakan untuk menghindari darurat tersebut. Jadi bukan hanya sekedar melihat darurat, tapi darurat itu mengenai dia dan dia harus melepaskan diri dengan sumpah palsu, ya. Kemudian juga di sini disebutkan oleh muallif, di antara contohnya adalah idza ahdatsa rajulun fi bina'ihi subakan ay nafidah. Jadi semisal ada orang membuat jendela di rumahnya. Jendela di rumahnya tersebut. Misalnya jendela di lantai 2 atau jendela di lantai 1. Namun ketika dia membuat jendela ini, membuat tetangganya terlihat oleh dia dari balik jendela tersebut. Ya, terutama nisa ujarihi, yaitu perempuan-perempuan dari tetangganya terlihat oleh dia. Ya, maka orang tersebut tidak diperintahkan untuk menghancurkan rumahnya. Tidak disuruh menghancurkan rumahnya karena ada darurat, dia bisa melihat aurat tetangganya. Tapi yang diperintahkan apa? Sesuai dengan kadarnya. Yang jadi masalah apa di situ? Bukan rumahnya, tapi yang bermasalah adalah jendelanya. Maka jendelanya lah yang harus dipindahkan atau ditutup, ya. Tidak boleh dia dengan alasan tersebut kemudian rumahnya dihancurkan. Maka disesuaikan kadarnya. Yang jadi masalah adalah pintunya atau jendelanya, maka jendelanya harus ditutup atau dipindahkan tempatnya. Kemudian semisal pula, ya, apabila datang ke hakim seseorang yang memiliki piutang. Dia memiliki piutang kepada seseorang dan orang yang berhutang ini menunda-nunda pembayaran. Dia tidak mau bayar, padahal sudah waktunya dia harus melunasi. Maka sang hakim boleh mengambil harta yang sesuai dengan hutang tersebut. Ya, kalau hutangnya 100 juta, maka dia hanya mengambil barang yang bernilai 100 juta. Jangan karena alasan seseorang itu memiliki piutang, kemudian rumahnya diambil semuanya. Ya, tidak, ya. Jadi diambil sesuai dengan apa yang ditanggung oleh orang tersebut. Ya. Maka misalnya dia berhutang 100 juta, lalu diambillah mobilnya. Lalu dijuallah mobil ini. Ternyata mobil ini cuma laku misalnya 80 juta. Berarti diambil lagi yang lain. Begitu pula sebaliknya, apabila mobil yang diambil tersebut melebihi nilai hutang, setelah ditaksir, ternyata mobil ini harganya masih 200 juta. Maka tidak boleh mobil itu diambil. Tidak boleh mobil itu diambil karena harganya melebihi hutang. Atau kalaupun mobil itu dijual, maka sisanya yang 100 juta harus dibalikkan. Jadi bukan langsung dibayarkan ke hutang, ya. Misalnya orang berhutang 100 juta, kemudian mobilnya diambil langsung, ya, karena dia berhutang 100 juta itu, maka tidaklah demikian. Maka hakim berhak mengambil paksa harta seseorang. Harta seseorang haram diambil. Ya. Jiwa seseorang haram ditumpahkan. Tapi dalam kondisi tertentu, yaitu darurah, dia tidak bisa membayar hutang, maka sang hakim boleh mengambil barangnya, namun
tidak serta-merta dengan alasan darurat tadi kemudian mengambil seenaknya harta orang. Ya, tapi apa? Disesuaikan dengan kadar yang memang menjadi kewajiban orang yang berhutang tersebut. Kemudian juga para ulama menyebutkan di antara contoh darurat itu harus disesuaikan dengan kadarnya. Semisal ada perempuan yang menyusui, yang disewa ya, yang disewa untuk menyusui bayi. Tiba-tiba orang yang menyusui ini hamil, ya. Dia nampak hamil. Nah, kalau perempuan yang menyusui itu hamil, maka ini akan menyebabkan air susu perempuan itu tertahan atau tidak lagi keluar. Sementara bayi yang hidup ini membutuhkan apa? Air susu tersebut. Maka dibolehkan untuk membawa perempuan yang hamil ini untuk digugurkan kandungannya. Ya, untuk digugurkan kandungannya dengan ukuran atau dengan prasyarat bahwa kehamilan itu belum membentuk bayi, ya. Dia baru ada tanda misalnya mual, sudah mulai mual, kemudian diperiksa ke dokter, oh ternyata dia baru hamil seminggu, 2 minggu misalnya, baru berupa nutfah atau alaqah atau mudghah, baru terbentuk daging, tapi belum ada anggota-anggota tubuh dari bayi yang ada di dalam kandungan perempuan tersebut. Maka untuk menyelamatkan bayi yang hidup, ya, karena bayi yang hidup ini sudah nampak, sementara bayi yang dalam kandungan ini masih belum berbentuk, ya, belum berbentuk bayi, maka pada saat itu dibolehkan. Semisal tidak ada lagi yang bisa menyusui bayi tersebut, ya, sehingga kalau tidak ada yang menyusui bayi ini, maka bayi yang ini akan mati. Maka dibolehkan untuk menggugurkan kandungan sang perempuan tadi apabila kandungan itu belum berbentuk cabang bayi. Ya. Di sini para ulama mengatakan sekira-kira ukuran 120 hari. Ya, 120 hari. Kandungannya itu belum atau di bawah usia 120 hari, maka dia boleh digugurkan karena apa? Menjaga darurat hidupnya sang anak ini, sang bayi ini. Sebab bayi ini tidak bisa makan dengan makan yang lain kecuali hanya air susu saja, ya. Namun apabila kandungan wanita yang menyusui ini misalnya sudah mencapai lebih dari 120 hari, berarti sudah mulai apa? Sudah mulai ada bentuk-bentuk tubuh. Sudah ada tangan, ada kaki, dan kemungkinan sudah ditiupkan roh di dalam bayi tersebut. Maka pada saat ini tidak boleh dia disuruh menggugurkan. Kenapa? Karena di sini ada dua hal yang harus dijaga dan sama-sama memiliki hak Adam. Yang satu bayi yang hidup, yang satu bayi yang hidup di dunia, yang satu bayi yang hidup di rahim ibu. Maka ikhtiramu Bani Adam, menghormati Bani Adam, tidak boleh satu Bani Adam dibunuh untuk menyelamatkan Bani Adam yang lain. Maka apabila sudah terjadi bayi tersebut hidup, ya, sudah bernyawa di dalam rahim, maka semuanya dikembalikan kepada takdir Allah lah yang menentukan siapa yang harus mati duluan atau yang masih bisa hidup. Itu diserahkan kepada Allah dan tidak ada hak bagi manusia untuk mengalahkan salah satunya. Maka di sini darurat seperti apapun tidak bisa, karena daruratnya ketika ditimbang-timbang itu sama, ya. Maka li'annahu yakunu qatla nafsin muhtaramatan. Karena sesungguhnya membunuh jiwa itu adalah sesuatu yang diharamkan, li siyanati nafsil ukhra, untuk menjaga jiwa yang lain. Jiwa yang ini dibunuh, yang ini dibiarkan, ini sama saja, ya. Maka tidak ada kebaikan di situ. Maka semuanya diserahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi
jiwa yang tumbuh ya di dalam rahim tersebut. Kemudian di antara contoh yang lain kata para ulama, yaitu pernah saya singgung juga di pembahasan yang lalu, yaitu orang kafir ketika terjadi perang antara umat Islam dengan orang kafir, lalu orang kafir ini menjadikan orang Muslim sebagai tameng. Dia ambil tawanan Islam, lalu dia jejerkan di depan, lalu dia menjadikan orang Muslim ini sebagai tameng. Atau orang kafir ini mendirikan markasnya ya di antara kaum muslimin. Mendirikan markasnya di antara kaum muslimin. Maka para ulama mengatakan fala ba'sa birrumhi atau birrami li darurati iqamati fardil jihad. Maka tidak mengapa pasukan kaum muslimin melemparkan panah terhadap musuh tersebut karena ada darurat untuk menegakkan jihad. Kalau kita tanya jihad itu darurat atau tidak, maka jawabannya iya, darurat. Jihad itu di dalam Islam bukan sesuatu yang dikerjakan tanpa ada alasan darurat. Perang itu adalah akhafud dararaini. Dua atau yang paling ringan di antara dua mudarat. Mudarat apa? Mudarat kesyirikan dan peperangan ahlus syirki kepada ahlul iman. Kalau orang kafir menyerang kaum muslimin, ya, itu lebih berbahaya ketimbang kita melakukan perang dan membunuh mereka. Manusia itu tidak boleh dibunuh, ya, termasuk orang kafir pun tidak boleh dibunuh pada hukum asalnya. Tetapi ketika orang kafir ini melakukan kerusakan terhadap kaum muslimin, maka Al-Quran mengatakan apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Al-fitnah yaitu fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir, itu menyebabkan orang-orang Islam menjadi murtad, ya, orang-orang Islam menjadi musyrik misalnya karena pengaruh mereka, maka itu lebih berat ketimbang membunuh mereka, perang, memerangi mereka. Maka yang dipilih apa? Ahabbud dararaini, yang paling ringan daruratnya. Maka peperangan itu adalah darurat. Nah, sekarang orang kafir ini menjadikan orang muslim sebagai apa? Sebagai tameng. Maka di sini ada dua darurat. Yang pertama, darurat membunuh orang kafir untuk menyelamatkan agama. Yang kedua, darurat terjadinya pembunuhan terhadap orang Islam sendiri. Mana di antara perkara tersebut? Maka para ulama mengatakan boleh mereka memanah, tetapi dengan syarat yuqsadu birramil kufar. Jadi niat mereka memanah itu adalah memanah orang kafir. Dan yang dituju, yang disasar adalah orang kafir. Walaupun kemungkinan akan apa? Mengenai sebahagian kaum muslimin. Nah, karena apa? Karena perkara darurat, ya. Ini orang kafir kalau dibiarkan saja, tawanan muslim ini akan dibunuh juga oleh mereka. Ya, kalaupun tidak terbunuh oleh kaum muslimin, ya karena tidak dijadikan tameng, ya. Ini akan dibunuh juga oleh orang-orang kafir dan mereka bisa menguasai kaum muslimin. Ya, gara-gara tameng tersebut mereka mendekat kepada kaum muslimin menggunakan tameng orang Islam, sehingga nanti bisa mereka menyerang pasukan kaum muslimin. Ini lebih berbahaya lagi, lebih banyak korban. Maka di sini ditakdirlah, diperkirakanlah darurat tersebut. Artinya tidak serta-merta para pemanah ini sembarangan di dalam memanah, ya. Tapi mereka harus lebih berhati-hati dan menyesuaikan kadarnya, ya. Menyesuaikan kadarnya. Apabila bisa dihindarkan dengan sasaran yang tepat, maka itu harus dilakukan. Jadi mereka tidak boleh melemparkan anak panah itu secara serampangan atau sporadis, ya, tidak tahu arahnya kemana. Yang penting ke arah orang kafir. Maka ini tidak boleh. Maka mereka harus memperkirakan darurat tersebut, sehingga mereka harus lebih berhati-hati di dalam memanah tersebut. Namun sekiranya di dalam
peristiwa tersebut, terkenalah orang Islam yang dijadikan sebagai tameng tersebut atau yang berada di wilayah pertempuran tersebut. Apakah orang yang mengenai kaum muslim tadi, orang muslim atau tentara muslim yang mengenai kaum muslimin ini harus membayar diat atau membayar kafarat? Maka indal jumhuri, menurut jumhur ulama, innaha la tajib. Ya, itu tidak wajib. Ya, karena apa? Karena bukan yang dituju. Dan itu pembunuhan itu atau terbunuhnya kaum muslimin ini bukanlah tujuan. Bukanlah tujuan dan kesulitan untuk menghindarinya sehingga terjadilah darurat dibolehkannya terjadinya pembunuhan tersebut karena tadi mengiqamahkan atau menegakkan jihad tadi supaya umat Islam bisa memenangkan pertempuran tersebut. Maka tidak ada konsekuensi dari terbunuhnya kaum muslimin, dan orang muslim yang dijadikan sebagai tameng tadi mereka dihukumi mati syahid, ya, mati syahid di dalam membela al-Islam, ya, walaupun mereka tidak ada niat jihad, tetapi mereka ditangkap, namun mereka wafat di atas sebab pertempuran kaum muslimin dengan kaum kafirin. Wa qala al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i, ya, yaitu berkata Al-Hasan bin Ziyad min ulama'il Hanafiyah al-Qudama, itu termasuk dari ulama-ulama Hanafiyah yang terdahulu. Dia mengatakan innahu tajibud diyah, tetap harus dibayar diat, ya, dan kafarah, ya, kafarah harus dibayarkan kepada keluarganya, ya, tapi tidak dikisos, ya, tapi dibayar diat, karena dia mengatakan li'anna damal muslimi maksumun, karena darahnya kaum muslimin itu tetap harus dijaga, tidak boleh ditumpahkan. Fakana yanbaghi an yamna min ar-rami ila annahu la yamna li darurati fardil jihad. Karena itu seyogianya untuk dicegahlah panah-panah itu atau tembakan-tembakan itu, ya, kecuali kalau memang benar-benar sulit, ya, benar-benar sulit dan harus ditegakkan jihad tadi. Nah, karenanya kata beliau, tuqaddar ad-daruratu biqadariha fi raf'il mu'akhadah la fi nafi dhaman. Maka ditakdirlah darurat tadi dengan seukurannya untuk dicegah untuk menghilangkan kecelakaan. Untuk menghilangkan kecelakaan. La fi nafi dhaman, tapi bukan untuk menghilangkan jaminan, tetap dia harus menjamin orang yang dibunuh tersebutnya. Jaminannya tetap berlangsung, tetapi kisosnya dan sebagainya yang berkenaan dengan pembunuhan tidak diterapkan kepada orang tersebut. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya kata para ulama, idza tarra muharibun, apabila orang-orang yang berperang ini terdesak, ya, di daril harbi, di dalam medan pertempuran, mereka terdesak ila ta'amin, kepada makanan, mereka butuh makan, ya, dalam keadaan payah harus makan, maka boleh mereka mengambil dari harta rampasan perang qabla al-qismah, sebelum itu dibagikan. Jadi rampasan perang itu hukum asalnya boleh diambil setelah dibagi-bagikan oleh panglima perang, oleh ketetapan pemerintah atau yang berkuasa di situ, diantaranya panglima perang. Maka tidak boleh mereka mengambilnya tanpa ada pembagian. Namun ketika itu darurat, kalau menunggu pembagian, ya sulit menghitung bagiannya berapa, ya, karena masih dalam berkecamuk perang, sementara mereka perlu makanan, maka boleh mereka mengambil ghanimah. Seberapa? Ya secukup yang dimakan, dikadar, sesuai kadarnya. Ya, kalau butuh untuk 5 orang, maka diambil secukupnya untuk 5 orang. Ya, kalau misalnya cukup untuk 1 hari, besoknya mungkin sudah selesai pertempuran, ya, maka tidak boleh mereka mengambil ghanimah tersebut,
dengan alasan mereka lapar lalu kemudian diambil sesukanya, tidak, tetapi ditakdir, disesuaikan dengan kadarnya. Kemudian yang berikutnya al-jababirah. Al-jababirah itu adalah, ada yang tahu di sini al-jababirah itu apa? Al-jababirah itu perbannya. Jadi kalau kita luka misalnya di tangan, maka kita perban tangan kita itu. Otomatis kalau kita perban, seandainya kita berwudu, ini menyebabkan air wudu tidak sampai ke bahagian anggota tubuh kita. Dan hukum asal apabila air wudu tidak sampai kepada tempat wudu, maka wudunya tidak sah. Karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW melihat ada orang yang sholat, lalu di kaki orang yang sholat itu ada sebesar uang koin, ya, di kakinya tidak basah oleh air wudu. Tidak basah oleh air wudu, kakinya sebesar uang koin. Maka ketika selesai sholat, Rasulullah menyuruh sahabat itu untuk mengulangi sholatnya. Yang berarti juga apa? Wudunya batal. Ya. Disuruh oleh Rasulullah mengulangi wudunya, ya. Yang berarti apa? Sholatnya batal. Karena la sholata illa biwudu'in. Tidak ada sholat itu kecuali dengan wudu. Ya. Nah, itu hukum asal bahwa semua anggota tubuh ini harus terkena air. Begitu pula ketika perihal mandi wajib. Ya, kalau ada perban di tubuhnya, ini menyebabkan air itu tidak merata di seluruh tubuh anggota mandi dan juga anggota wudu. Namun karena darurat dia terkena luka misalnya, apabila luka ini terkena air, maka bisa menyebabkan mudarat, yaitu bertambah parahnya luka tersebut dan bisa menyebabkan bencana, baik itu diamputasi atau bisa jadi menimbulkan kematian. Misalnya kepala luka, ya. Kalau tidak diperban, misalnya terkena air, ini akan menyebabkan apa? Bencana. Maka dia terpaksa darurah harus memakai perban. Nah, apakah dengan alasan itu dia memperban, misalnya lukanya cuma ada di sini, kemudian dia perban dari ujung sini sampai ujung sini, maka ini tidak dibolehkan. Maka apabila lukanya di sini, kemudian dia perban dari awal tangan sampai ke sikut, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Lalu, ya yang dia perban adalah di daerah yang memang membutuhkan. Misalnya lukanya di sini, ya lalu ada perban yang sampai ke sini, ya ini karena hajat. Mau tidak mau untuk mengikat, maka yang bahagian bawah ini yang tidak ada luka pun harus terperbankan. Karena untuk mengikat perban tersebut, ya. Nah, maka kalau yang dia perban itu di sekitar daerah luka saja, tidak melebar, maka apabila dia berwudu, dia tidak membasuhi atau tidak terkenalah air di daerah yang kena perban ini, juga yang di bawah yang tidak ada luka tapi fungsinya tadi untuk mengikat, maka ini sah wudunya. Maka para ulama mengatakan dia berwudu, dia basahkan tangannya ini dengan air, kemudian juga di daerah sininya dia basahkan dengan air, kemudian di atasnya dia usap dengan air. Usap saja. Usap itu artinya kita ngambil air lalu kita tumpahkan airnya sehingga ini tangan basah saja. Tidak ada yang menggenang di sini lalu kita usapkan di atas jababirah atau di atas perban tersebutnya. Nah, ini darurat tadi disesuaikan. Tidak boleh dengan alasan darurat kemudian diperlebar, ya. Karena di sini mu'allif mengatakan kadzalikal jababiratu yajibu an la tustara minal aduwis sahih. Demikian juga hendaklah perban wajib tidak menutupi anggota tubuh yang sehat, ya, fi mawadi'il ghusli, terutama di daerah-daerah yang menjadi anggota yang dicuci. Illa biqadari ma la budda min istimsakil jababirah, kecuali sekedar daerah-daerah yang untuk menahan, mengikat jababirah tadi, ya. Jadi di sini tidak ada luka, di sini luka. Cuman kalau ditaruh perban di sini doang, dia gampang lepas. Maka supaya tidak lepas diikatkan ke bawah. Otomatis yang di bawah pun tertutup. Tapi ini apa? Darurat, ya.
darurat di bawah ini, kalau tidak diikat di sini maka ini akan lepas, maka itu tidak mengapa. Kalau zada, kalau dia menambahkan perban tersebut, lam yasih al-mashu 'alaiha, maka tidak sah hanya sekadar mengusap di atasnya, tidak dibolehkan. Ya. Jadi kalau misalnya dia perban tadi, dari awal lengan sampai ke sikut dia perban, sementara lukanya hanya ada di sini. Kemudian dengan alasan itu dia mengusap bahagian perban yang tidak ada sakitnya ini, maka mengusapnya ini tidak sah dan wudunya tidak sah. Ya. Kemudian ikhwati jazakumullah, kaidah selanjutnya ada dua kaidah yang kita bicarakan di sini. Majaza li udhrin batala bizawalihi. Sesuatu yang boleh karena uzur itu akan batal setelah hilangnya uzur tersebut. Ya. Jadi tidak boleh terus-menerus di dalam urusan uzur karena uzurnya sudah hilang. Ya. Maka sesuatu itu dibolehkan selagi uzur itu ada. Kalau uzurnya sudah hilang, maka pembolehan pun hilang, tidak boleh dilakukan. Ya. Ya. Contoh dari kaidah ini seperti orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum itu sah apabila dia tidak mendapatkan air. Tapi kalau ada air, dia sudah mendapatkan air sesuai dengan atau secukupnya untuk berwudu, maka batalat tayamumuhu. Maka batallah tayamumnya. Dia tidak boleh lagi bertayamum. Atau orang yang kesulitan untuk mengambil air. Ya, kesulitan untuk mengambil air, umpama karena musim dingin, lalu musim dinginnya hilang, maka dia tidak boleh meneruskan bertayamum, dia harus menggunakan air. Begitu pula orang yang orang laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra. Ya. Tetapi dia misalnya ketika dia memakai kain yang lain, maka terjadi gatal di badan. Ada penyakit gatal, ada penyakit luka. Apabila dia memakai kain yang lain, maka lukanya bertambah parah misalnya. Dan ketika dia memakai sutra, maka itu menyebabkan dia hilang sakitnya atau bisa menahan rasa sakitnya tersebut. Dan sakitnya bisa sembuh dengan memakai pakaian sutra tersebut. Maka boleh dia memakai pakaian sutra tersebut selagi ada kendala tersebut. Ketika penyakitnya sembuh, berarti pakaian sutranya sudah tidak boleh lagi dia pakai. Begitu pula seorang wanita yang masa iddah disebabkan meninggalnya suaminya. Ya, maka wajib bagi dia untuk tinggal di rumah tersebut ya selama masa iddahnya. Ya, jadi kalau seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka dia beriddah selama 4 bulan 10 hari, tidak boleh keluar rumah. Tapi misalnya tidak ada yang menginfak di rumah tersebut, ya, tidak ada yang menginfak di rumah tersebut, dia harus mencari nafkah keluar, ya. Saudara-saudaranya tidak ada misalnya, sementara dia masa iddah, maka di sini boleh dia keluar rumah dengan ukuran itu saja. Ya, dengan ukuran dia berjualan misalnya atau dia membeli barang untuk kebutuhan dia, setelah itu dia pulang. Tidak boleh dia digunakan untuk jalan-jalan. Setelah itu ada kesempatan keluar nih main-main misalnya, tidak dibolehkan. Pembolehan itu hanya dengan kadar tertentu tadi, ya. Maka apabila dia sudah selesai dengan urusannya, dia harus kembali ke rumahnya karena dia diperintahkan untuk ihdat, yaitu untuk berada di dalam rumahnya. Maka apabila selesai uzurnya, maka dia tidak boleh lagi melakukan perkara tersebutnya. Nah ini ya akhwati jazakumullah beberapa perkara yang kita jelaskan di dalam
di dalam kaidah yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura, silakan. Ya, jazakallahu khairan atas penjelasan yang memberikan kepada kita semua. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Silahkan teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mikrofonnya. Baik, mungkin pertanyaan dimulai dari Ana dulu setelah Ana ada pertanyaan. Silakan. Dan dengan nazar Ustaz, nazar ada dua pendapat Ustaz ya, yaitu bisa ada yang mengatakan bahwa nazar itu melihat wajah dan melihat telapak tangan saja. Kemudian yang mengatakan ada yang boleh melihat betis dan boleh melihat rambutnya sekalian gitu Ustaz. Jadi biar rambutnya itu keriting atau tidak begitu. Nah, pertanyaannya dari pendapat tersebut mana yang lebih kuat Ustaz? Misalkan kalau kita memakai pendapat yang boleh melihat betis dan rambut, ketika kita nazar kemudian si akhwatnya tidak mau melepas, itu bagaimana? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Allah alam, pendapat yang saya pilih adalah boleh melihat sesuatu yang mu'tadun, yang biasa dilihat oleh keluarganya. Ya. Kenapa? Karena nazar itu beda dengan kebolehan melihat perempuan. Ya, perempuan secara umum boleh ketika dia berada di luar rumahnya, boleh terlihat darinya wajah dan telapak tangan. Maka itu penglihatan atau pembolehan secara umum. Ya, karenanya Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni itu mengatakan kenapa boleh melihat wajah, kenapa perempuan itu boleh menampakkan wajahnya, karena wajah ini adalah tempat untuk berkomunikasi. Karena perempuan itu adalah makhluk sosial. Dia harus berbicara kepada orang, dia harus menawar barang, dia harus menjual barang. Maka kalau mukanya tidak terlihat, mimiknya tidak terlihat, orang tidak akan mengerti atau kurang paham dengan yang dimaksud. Maka syariah membolehkan itu karena itu hajat, ya, hajat kehidupan. Adapun tangan kenapa boleh terbuka? Karena tangan juga adalah difungsikan untuk mengambil, ya, untuk berpegang dan sebagainya. Apabila tertutupi, dikhawatirkan ini menghalangi dia untuk melakukan aktivitas tersebut. Karenanya jumhur ulama mengatakan boleh wajah dan telapak tangan itu terlihat bagi perempuan. Ya, illa ma dhahara minha. Boleh bagi perempuan itu menampakkan apa yang boleh tampak di mereka, yaitu al-wajhu wal kaffu, wajah dan telapak tangan. Itu apa? Normal. Normal, ya. Dan ini pula yang dijadikan satu alasan bagi para ulama untuk membolehkan melihat ketika nazar itu yang dibolehkan hanya wajah dan telapak tangan. Ya, boleh melihat wajah dan telapak tangan, yang lain tidak dibolehkan. Maka ini tidak bisa dibedakan antara nazar dengan orang yang istilahnya tiba-tiba terlihat, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan lakal ula walas tsaniyah, ya. Artinya ketika seorang laki-laki melihat perempuan, karena memang perempuan terbuka wajahnya dan terlihat telapak tangannya, kemudian dia melihat perempuan tersebut, maka di penglihatan pertama itu tidaklah berdosa, ya. Tapi jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan penglihatannya itu yang disebut dosanya. Nah, berarti itu kan normal. Nah, sekarang nazar untuk menikahi itu ada ziyadah, ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya adalah sesuatu yang untuk menarik dia untuk menikahi. Di antara yang menarik untuk dinikahi itu adalah perhiasannya wanita. Apa yang dimaksud dengan perhiasan wanita? Perhiasan wanita itu bukan pakaiannya, tapi badannya. Ya. Perhiasan wanita itu apa? Badannya, bukan pakaiannya. Pakaiannya itu hanya hiasan bagi wanita, tapi hiasan bagi laki-laki, perempuan itu adalah badannya. Semakin dia membuka badannya, maka semakin nampak perhiasan dia. Sehingga seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, maka dia ingin mengetahui perhiasan wanita tersebut. Perhiasan wanita tersebut. Namun di sini ada sesuatu yang berbahaya, yaitu timbulnya syahwat yang tidak bisa terkendali apabila dia melihat aurat yang berlebihan di dalam wanita tersebut. Ya.
Dan ini juga dilarang kepada anggota keluarga. Ya, misalnya seorang adik perempuan dengan abang laki-lakinya atau dengan ayahnya, walaupun dia adalah mahramnya, itu tidak boleh sang ayah misalnya melihat bagian dadanya, ya bagian aurat bawahnya, tidak boleh. Tapi dia boleh melihat wajahnya, rambutnya, betisnya, itu tidak masalah. Nah, maka ini ketika seseorang itu ingin menikahi seorang perempuan, maka haknya dia untuk melakukan nazar. Karena nazar itu bahagian yang menjadi satu hal yang membuat seseorang berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan. Apabila dia menazar perempuan, kemudian dia meminta sang wanita ini untuk melepas hijabnya, supaya dia bisa melihat rambutnya. Kalau perempuan itu pakai cadar, disuruh dia melepas cadarnya, rambutnya dia bisa lihat, ya, maka itu boleh, karena itu adalah muqtad yang biasa dilihat oleh keluarganya. Ya. Dengan syarat tadi apa? Syarat memang dia nazar untuk menikah, ya, bukan sekedar untuk merayu, ya, atau mengambil kesempatan, tidak. Jadi dia benar-benar berniat untuk menikahi. Dan rambut adalah mahkota bagi seorang perempuan itu yang menunjukkan kecantikan. Ya, salah satunya. Maka boleh seorang laki-laki itu meminta untuk dilepaskan jilbab. Bagaimana kalau perempuan itu tidak mau dilepaskan jilbabnya? Itu hak juga perempuan itu, ya, hak juga perempuan itu. Ya, kalau demikian hak juga bagi laki-laki itu untuk membatalkan pernikahannya atau membatalkan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan karena dia bagi dia memang itu penting misalnya. Walaupun para ulama itu selalu mengatakan bahwa mazannah atau yang membuat orang itu berduga cantiknya perempuan itu adalah dari sisi wajah. Dari sisi wajah. Jadi orang kalau menginginkan perempuan, apa yang paling utama? Wajahnya. Wajahnya. Adapun yang lain-lainnya itu ziyadah, ya. Tapi kalau dia menginginkan untuk melihat rambutnya, maka itu hak bagi laki-laki yang menazar itu dan dia tidak bermaksiat di situ. Ya, tidak dikatakan dia bermaksiat di dalam memandang itu karena itu hajat pernikahan. Jadi demikian. Adapun yang mengatakan seluruh anggota tubuhnya, maka ini tidak ada dalil yang menguatkan itu. Anggota keluarganya saja yang berhak atas perempuan itu tidak boleh melihat seluruh tubuhnya. Bagaimana dengan laki-laki yang belum tentu menjadi suaminya? Ya, belum tentu jadi suaminya, maka dia tidak boleh melihat anggota tubuh itu. Karenanya riwayat Umar Ibn Khattab tadi yang kita ceritakan adalah Umar menyingkap betis. Dan betis itu boleh dilihat. Betis itu apa maksudnya? Betis itu dari dengkul sampai kaki itu namanya betis. Ya. Kalau dalam bahasa Arabnya syak. Ya. Syak itu ya tadi antara ujung kaki sampai dengkul. Nah, itu biasa dilihat oleh keluarga dan apabila itu dilihat oleh laki-laki yang ingin menodor, maka itu bahagian dari darurat yang sesuai dengan kadarnya. Demikian Allah. Kalau melihat tubuhnya semuanya itu sudah berlebihan dari kadarnya dan tidak perlu dia melakukan itu. Dan wajib perempuan itu menolak. Ya. Ya, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Afwan Ya. Ustaz, izin bertanya. Kalau misalkan ini Ustaz terkait mertua dan ipar Ustaz, itu gimana Ustaz? Apakah misalkan kita bercadar, boleh nggak kita melepas cadar di depan ipar kayak gitu? Ipar ya, bukan mertua ya. Ipar dan bapak mertua. Iya, Misalkan, kalau bapak mertua, maka itu dia termasuk mahram. Jadi boleh seorang perempuan itu tidak berjilbab di depan bapak mertuanya. Kenapa? Karena bapak mertua tidak boleh menikahi istri dari anaknya. Dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa dikatakan apa? Wa khalilu abnaihi, apa namanya? Di situ di antara yang diharamkan apa? Kekasih dari anaknya. Maksudnya kekasih dari anak itu istri dari anaknya.
istri dari anaknya, berarti menantu ya. Menantu itu haram dinikahi oleh bapak mertua. Karena itu bapak mertua di sini adalah mahram, maka boleh seorang perempuan membuka hijabnya, jilbabnya di depan ayah mertuanya, sebagaimana bolehnya dia membuka hijabnya di depan ayahnya sendiri. Adapun ipar, maka ipar ini dia keharamannya muakkadah ya, artinya dalam waktu tertentu. Artinya dia tidak boleh menikahi adik iparnya selagi dia menikahi kakaknya misalnya, atau menikahi adiknya, maka dia tidak boleh menikahi kakak perempuannya atau adik perempuan dari istrinya tersebut. Dia mahram tapi dia muakkadah. Sehingga bisa saja dia tertarik dengan adik perempuannya atau kakak perempuannya sehingga dia mencerai istrinya. Dan itu bisa menyebabkan huru hara, ya, huru hara di dalam rumah tangga, sehingga bisa jadi antara kakak dan adik ini pecah persaudaraan. Maka di dalam hal ini ada penekanan lebih dari adik ipar atau kakak ipar untuk menjaga jilbabnya, menjaga auratnya ya, dan dia tidak boleh membuka hijabnya dengan alasan tersebut. Juga Rasulullah SAW mengatakan alhamul maut. Kata Rasulullah, alhamul maut. Kakak ipar itu adalah, atau saudara ipar itu adalah kematian. Maksudnya bisa menimbulkan bencana, ya. Maka tidak boleh seorang adik ipar berjalan berdua dengan kakak iparnya, berhalwat, ya. Misalnya belanja berdua naik mobil atau bergoncengan naik motor. Illa darurat, kecuali darurat yang mau tidak mau, ya. Dari itu harus disesuaikan. Tidak boleh bebas. Tidak boleh bebas. Dan di sini tidak boleh seorang perempuan membuka hijabnya kepada kakak iparnya atau adik iparnya yang berbeda jenis ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Ya. Kenapa? Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Jazakillah khairan. Ustaz, bismillah, izin bertanya. Ya, silakan. Misalkan ini andai kata Ustaz, Ya. Seorang suami pergi ke luar kota. Ya. Qadarullah, dia memiliki 2 istri. Ya. Istri yang pertama meninggal dunia. Kemudian lokasi tidak ada yang bisa memandikan mayit daripada madunya. Apakah istri kedua dibenarkan untuk memandikan istri pertama? Syukran. Ya, ditinjau dari hukum syar'i dan tidak syar'i. Ya. Maksudnya ditinjau dari darurat atau tidak? Ya, perempuan boleh memandikan perempuan yang lain. Apakah ada hubungan istri pertama, istri kedua, atau perempuan lain, atau ya perempuan memandikan perempuan nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Yang masalah kalau laki-laki memandikan perempuan. Laki-laki yang memandikan perempuan. Laki-laki yang memandikan perempuan yang boleh hanya seorang suami memandikan istrinya. Lain itu tidak. Anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya. Saudara laki-laki tidak boleh memandikan saudari perempuannya. Yang boleh memandikan antara laki-laki dengan perempuan hanya suami. Ya. Karena suami boleh melihat aurat yang sekujur tubuh istrinya. Ya. Sementara saudara kandungnya tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang saudara sekandung yang berbeda jenis ya tidur di satu kamar. Mereka harus dipisahkan. Ya. Sementara untuk sesama jenis pun tidak boleh ditidurkan di atas satu selimut.
Ya, misalnya satu kamar begitu laki-laki sama-sama laki-laki, masing-masing harus diselimut masing-masing walaupun dalam satu kamar. Ya. Ya, karena itu ketika itu perempuan memandikan perempuan maka tidak ada masalah. Istri pertama memandikan istri kedua nggak ada masalah. Istri kedua memandikan istri pertama tidak jadi masalah di situ ya. Demikian Allah. Ya Ustaz, Afwan berkaitan tadi yang laki-laki, selimut itu maksudnya kasur atau selimutnya beneran Ustaz? Ya, kalau misalnya dia memiliki satu kasur, maka mereka tidak dibolehkan di satu selimut. Ya, selimutnya lebar misalnya sehingga mencakup 2 orang itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi harus masing-masing satu selimut yang menutupi tubuh mereka. Di situ. Ya, kalau ada 2 kasur maka lebih baik ya, dipisahkan seperti itu. Iya, tapi bolehkah Ustaz di satu kasur dengan selimut yang berbeda gitu ya? Iya, boleh. Boleh. Kalau itu sesama jenis ya, tapi kalau laki perempuan nggak boleh. Laki perempuan harus dipisah dalam satu kamar yang berbeda ya. Di sini ikhwatiyazakumullah perlu kita sampaikan, banyak orang yang tidak bisa melihat tentang mana yang lebih utama dalam hidup mereka. Mereka punya rumah, ya, punya anak laki perempuan, lalu kemudian disatukan di satu kamar, lalu punya duitnya dibelikan mobil. Ini keliru, harusnya duit itu dia buat dulu untuk buat kamar yang lain, buat rumah bertingkat. Ya, kalau misalnya tanahnya sempit, jangan beli mobil dulu. Ya. Dia harus buat kamar yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Haram bagi dia untuk menyatukan anak laki-laki dan perempuan itu dalam satu kamar, kecuali dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat artinya dia tidak mampu, maka paling tidak dia memisahkan mereka dengan kasur yang berbeda, ya, dengan guling yang berbeda, atau dengan sekat-sekat tertentu. Demikian. Allah. Tapi yang dikatakan boleh tadi, yang perempuan sama perempuan. Tapi itu tadi dipisah dengan selimut yang berbeda. Ya. Demikian. Allah. Ya, silakan teman-teman yang lain. Apabila ada pertanyaan, dilanjutkan. Kalau tidak ada, bisa ditutup. Tes, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, tadi mau tanya tentang yang apa sih yang perang itu, Ustaz? Ya, Kan silakan. kalau untuk tameng itu dibolehkan dengan syarat ya, Ustaz. Dengan syarat membunuh atau memanahnya itu kepada orang kafir. Nah, lagi kapan itu kan pernah ada berita tentang tawanan muslim yang ditahan minta diganti tebusan gitu, Ustadz. Misalnya satu tawanan muslim ditebus dengan 10 tawanan kafir atau dengan harta. Nah, kalau ataupun sama-sama satu misalnya dibalasnya gitu, Ustadz, dikembalikannya. Nah, di dalam tawanan muslim tersebut ada pengharapan dibebaskan. Itu gimana, Ustadz? Kan kita harus menolong gitu, Ustadz. Syukran, Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Di dalam asnaf zakat, orang-orang yang diberikan zakat itu ada pembebasan budak, ya, membebaskan budak. Di zaman sekarang tidak ada pembebasan budak karena tidak ada budak. Maka sebagian para ulama mengatakan ini bisa dikiaskan kepada tawanan perang. Tawanan perang itu seperti budak yang diikat kemerdekaannya. Dia tidak bisa kemana-mana dan mungkin dipekerjakan, mungkin dipenjara sehingga dia tidak bisa bebas. Maka dia sama dengan budak. Maka kaum muslimin wajib membebaskan dia. Dari mana pendanaannya? Salah satunya adalah dari zakat.
ya, dari zakat, ya. Dan itu wajib diupayakan, ya, wajib diupayakan untuk membebaskan kaum muslimin. Bagaimana kalau pembebasan itu dengan membebaskan orang kafir? Maka kalaupun seandainya pembebasan satu muslim ini harus membebaskan 10 orang kafir misalnya, maka orang mukmin itu satu itu lebih berharga dari 10 orang kafir tersebut. Ya, maka pertukaran tersebut masih layak, ya, masih layak, dan ini pun dikadarkan juga, ya, dikadarkan juga. Apabila yang dilepaskan dari orang kafir ini adalah yang paling berharga dari orang kafir, ya, karena ada keberuntungan atau hal-hal yang bisa menyebabkan kemenangan bagi orang muslim dengan tawanan orang kafir ini, maka ini diukurlah antara pembebasan seorang muslim ini, ya, dengan pembebasan orang kafir ini. Tapi kalau ukurannya itu standar atau sama, maka wajib untuk membebaskan orang muslim tersebut walaupun dengan melepaskan tawanan kafir tersebut. Jadi ini perkara yang wajib, karena membebaskan orang saja dari perbudakan dunia itu lebih dibolehkan, apalagi membebaskan seorang muslim yang dikhawatirkan juga terhadap agamanya dan jiwanya, maka itu lebih layak lagi untuk dilakukan, ya. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang dimaksud, ya, dari pertanyaannya. Iya. Ya, Syukran Ustaz jawabannya. Mungkin kita cukupkan saja, Ustaz, ya. Ya, baik. Alhamdulillah, apa yang tadi kita bahas ini adalah satu kesatuan dari kaidah-kaidah sebelumnya, jadi penjelas, pembatas, ya, bahwa semua kaidah dalam Islam itu diterapkan secara adil dan secara terukur, terarah, ya, tidak serampangan, sehingga tidak ada orang yang menjadikan hukum-hukum Islam itu sebagai celah-celah untuk melakukan kemaksiatan atau melanggar perintah Allah. Jadi betul-betul kaidah ini diatur supaya manusia itu tetap melaksanakan perintah Allah dan mereka tidak dibebani dengan sesuatu yang melebihi kemampuan mereka. Maka kaidah-kaidah ini menjadi sesuatu yang memberikan keluasan di dalam menerapkan Islam. Dan ini juga menjadi peluang dakwah ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Demikian, ikhwati jazakumullah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali berkaitan dengan materi kaidah fikih ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami lebih dalam dan juga bisa mengamalkan yang dilakukan sehari-hari. Saya sebagai moderator, maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mia belum direkam. Bukan Mbak Mia, Mbak Yuke.